Kiai, ini amalan kita ini banyak yang hadisnya dhaif Kiai, kata Wahabi. Gimana nih menurut Kiai ini? Kita ini kan mengikuti ulama ahli hadis, mengamalkan hadis dhaif menurut ulama ahli hadis itu sunnah di dalam Fadailul A'mal, targhib dan tarhib. Imam Nawawi dalam kitab Al-Kar berkata, qala al-ulama minal muhaddisin wal fuqaha wa ghairihim, boleh dan disunnahkan mengamalkan hadis dhaif dalam amal-amal utama, targhib dan tarhib selama tidak maudhu. Kita ikut ahli hadis. Kalau Wahabi itu berarti ikut siapa gitu Kiai? Ya, yang jelas mereka ikut Wahabi, gak ikut ahli hadis. Tapi mereka kayaknya ngotot gitu kalau mereka itu tidak mau mengikuti hadis dhaif gitu Kiai. Artinya harus sahih hasan Ya, namanya mereka kan memang orang-orang kelompok ngotot, memang nggak mau ikut ulama. العمل بالأحاديث الضعيفة. الحديث الضعيف لا يجوز أن يؤسس عليه عمل، ولا يجوز أن يبنى عليه عبادة يتقرب بها لله عز وجل لعدم ثبوت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب أن تسند الأعمال إلى أحاديث صحيحة، لكن إذا كان هناك عمل ثابت قد دلت السنة على ثبوته ثم جاء حديث ضعيف في فضله وفي الترغيب فيه، فلا بأس أن يروى تنشيطا للنفوس على أداء ذلك العمل المستحب. أما إذا كان العمل الذي ورد لم يثبت إلا بذلك الحديث الضعيف فإنه لا يجوز أن يعمل به، وهذا نوع من أنواع البدع. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Seperti yang sudah disampaikan oleh Syekh Sa'ad Asy-Syithri bahwa hadis lemah itu tidak bisa dijadikan dalil, artinya dalil yang berdiri dengan sendiri. Begitu juga saya ingin menjawab pernyataan Kiai Idrus Ramli tentang hadis lemah. Hadis lemah adalah hadis yang memiliki masalah, baik dari segi sanad dan matannya. Itu disebut sebagai dhaif atau ghairu tsabit. Apa artinya ghairu tsabit? Ghairu tsabit itu tidak valid. Apakah benar Rasulullah SAW menyatakan hal demikian atau tidak? Jadi orang bilang ini tidak sabit dari Nabi karena masih belum dikonfirmasi, ya, dikonfirmasi baik secara sanad maupun dari segi matannya. Menggunakan hadis dhaif sebagai dalil dilarang kecuali ada hadis sahih yang menguatkan hadis dhaif tersebut sebagai bukti kesesuaiannya. Artinya hadis ini tidak bisa berdiri sendiri, ya. Sesuatu yang lemah itu tidak bisa berdiri sendiri, ya. Apalagi kalau jalur periwayatannya banyak namun tetap lemah. Ini tidak membuat hadis tersebut berubah menjadi derajat sahih. Jadi misalnya kalau riwayat hadis lemah itu banyak, ada hadis tentang ini, kemudian ada jalur periwayatan lain, ada jalur periwayatan lain, ada jalur periwayatan lain. Beberapa orang menyebut seperti ini, kalau jalur periwayatannya banyak, berarti ini sahih hadis ini. Salah. Justru kalau jalur periwayatan sanadnya itu banyak, ya, tetapi sanadnya tetap trouble, ya berarti tidak bisa berubah menjadi sahih, ya. Seperti itu, ya, karena ada orang menggunakan kaidah seperti itu, ya. Adapun pernyataan amalan sunnah berdalil dengan hadis dhaif itu banyak, maka itu omongan dusta. Yang bilang sunnah itu bukan ahlul hadis, tapi orang yang salah dalam ijtihadnya
dan ahlul bid'ah memanfaatkannya. Jadi hadis sahih, amalan yang kita amalkan, hal-hal yang sunnah itu, riwayat hadis sahihnya banyak, ya banyak, riwayat yang sahih itu banyak, ya. Sedangkan amalan-amalan dari hadis dhaif itu bukan sunnah tetapi bid'ah. Kalau misalnya banyak, ya berarti itu sudah bukan masuk sunnah, kecuali ada hadis sahih yang menguatkan hadis dhaif tersebut, ya seperti yang sudah dijelaskan oleh Syekh tadi. Nah, lalu apa benar memang hadis dhaif itu dimanfaatkan oleh ahlul bid'ah? Ya, dan ini sudah terjadi dari dulu. Banyaknya hadis dhaif bukan hal yang bagus, tapi hal yang buruk. Sebab itu justru dipakai oleh kelompok Syiah dan Khawarij buat menguatkan ajaran mereka. Seperti hadis Tsaqalain, ya. Kemudian hadis bab Madinatul Ilm itu Ali, kemudian hadis man kuntum maulah fa aliyu maulah, kemudian hadis manaqib Ali bin Abi Thalib serta keluarganya, itu banyak yang dhaif dan maudhu'. Ada hal juga yang ingin saya sampaikan kepada kalian, para penonton video ini, bahwa saya dulu pernah mau berdebat dengan Syiah. Kemudian si Syiah tadi, dia tidak menggunakan dalil dari kitab-kitabnya, ya seperti Biharul Anwar, Nahjul Balaghah dan lain-lain, tetapi mereka menggunakan kitab-kitab Ahlus Sunnah sendiri, ya. Dia menggunakan hadis-hadis dalil-dalil tersebut. Nah, ini Rasul bilang begini, nah ini sahabat bilang begini, nah ini ada riwayat seperti ini. Ketika dia mengirimkan dalil-dalil tersebut kepada saya via email, saya pun terdiam dan berhenti berdebat melawan Syiah. Karena apa? Karena hadis-hadis tersebut diriwayatkan oleh ahlul hadis. Namun saya dulu masih belum mempelajari apa itu hadis sahih, apa itu hadis dhaif, ya. Saya hanya modal semangat. Dan semangat ini saya dapat dari para ustadz-ustadz, ya. Bukan hanya Ustadz Yazid Jawaz atau Ustadz Abdul Hakim Abdad, tetapi ada juga dari kalangan madhab lain, ya, seperti Habib Ahmad Zain Al-Kaf, ya. Beliau juga sangat getol berbicara tentang Syiah, ya, tetapi saya masih belum memahami waktu itu. Kemudian saya mulai belajar, mengikuti, bertanya kepada para masyayikh yang di Saudi, terutama yang di Irak, membangun koneksi dengan para masyayikh, belajar, dan saya sudah memiliki kaedah baru, sehingga ketika saya bertemu dengan Syiah mendebat saya bisa menjawab dengan dalil yang sudah saya dapat dan dengan ilmu yang sudah saya peroleh. Jadi mereka menggunakan hadis-hadis dhaif untuk mensyiahkan orang sunnah. Syiah sekarang itu menggunakan hadis-hadis dhaif dan hadis maudhu' digunakan untuk mensyiahkan ahlus sunnah, ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan seperti yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, kita harus melakukan tasfiyah dan tarbiyah. Apakah tasfiyah tersebut cukup dilakukan dalam akidah dan dalam masalah fikih dan juga hadis? Tidak sampai di situ, tapi juga tasfiyah dan tarbiyah dalam memahami sejarah dan budaya. Karena budaya kita sudah terkontaminasi oleh tasyayyu', juga terkontaminasi dengan pemahaman isme-isme yang berbahaya yang diimpor dari negara-negara kafir. Seperti itu. Jadi tugas kita ini
sebagai Muslim Sunni adalah berat sekali. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.